gitu. Nah, saya yakin hampir semua dari Anda tidak asing ya dengan permainan ular tangga, kecuali kalau Anda yang masa kecilnya kurang bahagia. Atau sekarang semuanya sudah PlayStation semua nih mainnya, atau yang ribet ya. Sebenarnya bukan hanya permainan ular tangga, teman-teman. Jadi kalau misalkan Anda mau memetakan bagaimana pola-pola vibrasi berlaku di dalam kehidupan, sebenarnya tidak harus permainan ular tangga sebenarnya. Anda bisa menggunakan apa contohnya? Monopoli, Anda bisa menggunakan kartu remi, Anda bisa menggunakan apa lagi? Angry Bird bisa, Anda bisa menggunakan ini Tetris, Anda bisa menggunakan whatever. Ya PlayStation, main sepak bola juga bisa. Pokoknya apapun kegiatan yang di situ melibatkan dinamika pikiran dan perasaan, maka disitulah kita bisa mengukur bagaimana pola-pola vibrasi. Kita bisa memetakan. Nah, pertanyaannya kenapa kok dari sekian banyak pilihan saya tertarik atau lebih banyak mengamati selama ini. Untuk mengamati pola-pola tersebut, saya lebih memilih menggunakan permainan ular tangga, ya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya di sini, karena saya melihat bahwa ular tangga ini benar-benar lebih dekat kepada kehidupan. Bagaimana kehidupan bekerja akan kelihatan sekali, nampak sekali di dalam permainan ular tangga. Yuk kita bahas kira-kira apa aja ya yang membuat permainan ular tangga ini sangat menarik kita gunakan sebagai sarana untuk kita memetakan pola-pola vibrasi. Oke, yang pertama teman-teman, kenapa saya memilih permainan ular tangga? Karena di situ ada yang namanya ular, ya. Loh, terus hubungannya apa? Karena dalam permainan ular tangga ya, ular ini disimbolkan sebagai satu proses atau satu ya event, satu fenomena di mana kita mengalami penurunan. Kita mengalami degradasi, kita mengalami mungkin disebut sebagai kegagalan. Kita mengalami sebuah kenyataan yang berkebalikan dengan yang kita inginkan. Karena di ular tangga biasanya nggak ada kan orang yang kepengen kena ular. Ya itu dia. Tapi faktanya memang ular di situ harus ada ya. Ular tangga namanya juga kan. Kalau permainan ular tangga nggak ada ularnya, tangga semua, jadi permainan tangga-tangga dong. Nah, Anda bisa rasakan ya ketika Anda bermain ular tangga, di situ ketika keplorot kena ular itu rasanya sakit gitu loh ya. Apalagi kalau udah mau nyampe atas, kemudian Anda keplorotnya itu jauh sekali sampai bawah. Apalagi berulang-ulang, ini ngeselin bener kan. Atau bahkan ular ini juga bisa Anda bisa ini ya, bisa lihat bahwa ketika mendapatkan ular atau bahkan sebelum mendapatkan ular, Anda sudah deg-degan dulu, padahal ularnya masih jauh ya. Ketika Anda melangkah di dalam petak-petak dalam permainan ular tangga, masih jauh ularnya, Anda sudah cemas duluan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa dalam hidup pun kita kan seperti itu ya. Kita mengalami ketakutan, kecemasan dalam menjalani hidup, dan kita khawatir akan hal-hal yang terjadi di masa depan. Oke, itu alasannya pertama ular. Yang kedua adalah tangga. Nah, di sini tangga, apa itu tangga? Tangga adalah kebalikannya ular, ya. Ular tangga. Ya, tangga ini adalah satu simbol kalau di dalam permainan ular tangga di mana kita mendapatkan keberuntungan. Oh, sorry ya, ular tadi kita sebut mungkin disebut sebagai keapesan. Nah, tangga ini keberuntungan, kita mendapatkan satu pencapaian, kemajuan dalam hidup ya. Kita berhasil meraih apa yang kita inginkan, percepatan. Ini disimbolkan dengan tangga. Dan pasti di antara kita juga banyak kan yang apa namanya, dalam hidup juga mesti punya pencapaian-pencapaian gitu ya, kenaikan level dalam kehidupan. Dan kita bisa lihat bahwa hampir semua orang kepengen sekali tangga ya. Jadi kita berharapnya dapat tangga terus. Nah,
Berarti kan sudah ada dua hal nih, ada ular tadi yang saya sebutkan pertama, ada tangga. Nah ini dua hal ini benar-benar seperti kehidupan, ada naik ada turun, berpasangan. Jadi permainan ular tangga benar-benar satu paket, ular, ada tangga. Ada yang kita sebut sebagai sesuatu yang kita naik, ada yang kita sebut sebagai turun ya. Meskipun ketika turun ini ada sebagian orang tidak lagi menggunakan kata gagal ya. Jadi sometimes we win, sometimes we learn. Kita tidak bilang lose ya. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita belajar gitu lah. Jadi pada saat turun ada yang mengartikan itu belajar. Whatever ya, tapi intinya di situ, satu paket. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan Anda main ular tangga, mungkin nggak hanya memilih tangganya saja. Nggak mungkin kan? Ya di situ ada juga ularnya. Meskipun bisa jadi pada saat memainkan permainan ular tangga Anda nggak pernah kena ular, tapi itu satu paket. Dalam lapangan itu ada ular, ada tangga. Nah dalam kehidupan pun sama, ada rasa senang, ada rasa bahagia, ada rasa sedih dan sebagainya. Itu adalah satu paket. Kita harus terima semuanya. Sebagaimana Anda misalnya diberi satu koin uang logam dari seseorang, Anda harus menerima dua sisi, side A, side B. Anda harus terima. Nah, ini kan benar-benar luar biasa ya. Kita sejak awal memainkan ular tangga seperti sudah diajarkan satu filosofi, terimalah lapangan permainan kehidupan itu dua sisi, dualitas. Oke ya. Kemudian sudah ular, sudah tangga, kemudian ada apa? Aturan. Ada aturan. Dalam permainan ular tangga ada aturannya, sebagaimana permainan yang lain. Nah, aturan di sini mencirikan apa? Ya sama seperti dalam kehidupan, itu ada aturan. Ada aturan yang saya maksud bukan aturan pemerintah itu ya, aturan-aturan hukum pemerintah, tapi yang saya sebut adalah aturan hukum alam. Seperti juga aturan-aturan yang mengatur dalam permainan sepak bola, contohnya ada offset, ada macam-macam. Nah sama, dalam ular tangga ada peraturannya. Yaitu peraturannya kalau misalnya kena ular ya dia harus turun. Kalau berada di peta, di situ ada ujungnya tangga, dia naik. Kemudian kalau udah mau dekat finish harus pas bilangan dadu yang kita dapat. Kemudian apalagi misalkan contohnya kalau kita berturut dapat 6 berulang-ulang, kita terus lanjut, tidak perlu pindah giliran untuk melempar dadunya dan sebagainya. Itu aturan-aturan yang menjadi kesepakatan dari para pemain ya, dari para pemain ular tangga, permainan ular tangga, dan dia tetap satu paket dengan permainannya. Karena kalau tidak ada aturan nggak menarik dan akhirnya tidak ada satu hal yang menjadi batasan kita melakukan kekeliruan atau tidak. Kemudian di situ ada lawan bertanding ya. Saya sebut lawan di sini adalah partner untuk kelengkapan. Ular tangga bisa dimainkan siapapun. Ini maksudnya Anda bermain bukannya sendiri. Misalnya pun Anda sendiri sebenarnya bisa ya. Anda menggunakan ular tangga ini bermain sendirian bisa. Tapi lebih seru kalau bersama orang lain. Dan akan kelihatan sekali dinamika pikiran Anda dan perasaan Anda itu lebih lebih menantang ketika Anda bermainnya lebih dari satu orang ya, lebih dari satu orang. Dan seperti kehidupan kan, Anda juga makhluk sosial, bukan hanya sendiri. Anda di kantor ada kolega, ada atasan, Anda di rumah ada saudara, ada orang tua, ada kalau Anda berkeluarga udah ada istri, ada anak dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah teman-teman, di situ ada yang namanya dadu, ya, ada lemparan dadu. Ini luar biasa. Bagian ini yang menyebabkan kenapa permainan ular tangga ini sangat pas sekali dengan fisika kuantum, ya, sangat pas sekali dengan fisika kuantum, otomatis sangat pas dengan vibrasi. Karena kalau kita lihat bahwa kita bisa melangkah berapa langkah di dalam permainan ular tangga ini ditentukan sejauh mana dadu yang kita lempar itu menunjukkan angkanya, sisi mata dadu yang mana. Kalau 6 ya baru kita bisa jalan. Dan dadu ini punya banyak sisi ya, ada 6 sisi. Dimana artinya berarti peluang setiap muncul satu sisi mata dadu itu adalah probability atau kemungkinan. Nah, ini sangat pas sekali. Karena apa? Karena dalam kehidupan kita yang sebagaimana sering saya bilang bahwa alur kehidupan kita ini sebenarnya adalah kumpulan dari kemungkinan-kemungkinan yang sedemikian banyak disebut sebagai samudera kemungkinan.
Jadi ada kemungkinan Anda menang, ada kemungkinan Anda kalah, ada kemungkinan Anda berhasil, ada kemungkinan Anda gagal, dan seterusnya. Tapi semua realitas itu, semua alur kehidupan itu sudah ada, sudah sama-sama tertulis ya, kalau saya sebut itu. Tapi belum menjadi aktual sampai Anda melakukan pilihan ya, melakukan sebuah choice, melakukan sebuah keputusan. Gitu. Ya misalnya jangan jauh-jauh ya, bahkan sebelum Anda melempar dadunya pun Anda sudah ada kemungkinan Anda lempar dadunya atau enggak. Anda lemparnya keras atau tidak. Anda kelemparnya dari ketinggian berapa, lebih tinggi atau ketinggian yang rendah. Itu pun sudah banyak sekali kemungkinan. Ya, dan dalam dunia kuantum kan dikenal bahwa yang namanya perilaku dari bahan dasar alam semesta ini ya, ini juga bermain seperti kemungkinan ini, probabilitas. Segala sesuatu di dalam semesta itu mungkin sampai kita melakukan pengamatan ya. Anda silakan dengarkan lagi rekaman-rekaman saya yang bicara tentang double slit eksperimen ya, misalnya rekaman yang judulnya Manusia dan Cahaya dan Samudra Kemungkinan. Itu saya bahas juga di situ. Nah, ini dadu ini luar biasa. Jadi sama seperti tadi yang saya ceritakan, kuantum itu seperti kumpulan dadu. Jadi alam semesta ini dalam tingkatan terhalusnya adalah kumpulan dadu yang sedemikian banyak tiada terhingga, yang terus bergulir, dan ketika kita memberikan pengamatan, dadu itu berhenti, dan disitulah dia melompat menjadi realita. Itu ya, kita melakukan pilihan-pilihan di situ. Jadi ini benar-benar menarik. Nah, kebanyakan dari kita dulu, mungkin juga Anda saat ini ada yang masih menganggap seperti ini, bahwa ketika dadu ini muncul berapa, kemudian kita dapat ular, kita dapat tangga, dan sebagainya, dan keberadaan orang lain di situ, kita anggap tidak memiliki sebuah pengaruh kepada munculnya dadu terhadap alur kehidupan yang kita alami di dalam permainan ular tangga. Alur nasib kita dalam memainkan ular tangga itu kita anggap sebuah kebetulan. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau Anda ya benar-benar ingin menjadi seorang praktisi sejati, dalam hal-hal sekecil ini pun Anda harus perhatikan baik-baik. Dan coba nanti Anda mainkan permainan ular tangga ini ya, setelah kegiatan ini, setelah mendengarkan rekaman ini, Anda akan melihat bahwa tidak ada kebetulan yang terjadi di situ. Anda dapat ular, Anda dapat tangga, Anda mata dadunya kecil terus, Anda mata dadunya besar terus, Anda di situ misalkan apes terus, kena ular terus, dan sebagainya. Itu melibatkan sikap Anda, kata-kata Anda, juga ya yang jelas adalah pikiran dan perasaan Anda. Beneran. Yang saya amati kalau dalam kelas kelas privat contohnya, atau dalam momen tertentu di situ di mana permainan ular tangga dimainkan. Jadi semakin banyak orang yang terlibat dalam permainan ini, semakin seperti tarik-tarikan ya, realitas di dalam permainan ular tangga ini tarik-tarikan. Jadi lebih, dalam tanda kutip ya, lebih susah untuk nyampe ke finishnya ketika orangnya banyak, karena tarik-tarikan gitu. Kemudian di situ ada satu fenomena menarik, misalkan gini. Ada beberapa orang ya yang di situ kan ketika main kan kalau temennya dapat ular ya, itu sukanya menghina ya, walaupun ini dalam permainan ya. Misalkan Anda dapat, atau saya dapat ular nih, keprosot ya. Kemudian Anda kan partner bertanding saya di situ ya, Anda ketawa habis-habisan sambil menghina saya, syukur gitu ya misalnya. Nah, kalau sejauh ini kan Anda tidak memperhatikan hal-hal kecil itu ya. Tapi perhatikan, nanti Anda perhatikan mulai setelah mendengarkan rekaman ini, amati baik-baik pada timing-timing tertentu, pada koordinat-koordinat perasaan tertentu, ketika lawan atau teman Anda menghina Anda, mendapatkan ular, Anda perhatikan dia kena karma ya, dalam tanda kutip. Artinya dia misalnya mengejek kita kepelorot di kotak nomor 45, di mana di situ ularnya panjang sekali. Perhatikan kalau dia menghina, itu ada peluang dia kena di situ, dan itu bisa berulang-ulang gitu loh. Dia kualatnya itu bisa berulang-ulang. Anda cermati baik-baik. Kemudian Anda bisa lihat juga polanya
tentang force power. Anda perhatikan ya, kalau Anda dalam memainkan game ular tangga ini, Anda terlalu ngotot ingin menang, Anda ingin cepat sampai di finish, Anda perhatikan ada aja kendalanya ya. Mana yang gradunya kecil lah, ada kena ular terus lah, dan sebagainya. Itu pokoknya jadi lama sekali. Tetapi ketika Anda lebih ikhlas melakukannya, kemudian Anda selama perjalanan tidak terobsesi dengan tangga, Anda juga tidak takut kena ular, itu luar biasa loh. Itu lebih lancar perjalanan Anda, bahkan bisa sampai nggak kena ular. Saya pernah memainkan permainan ular tangga dengan istri saya. Di situ saya amati, waktu itu saya melakukannya 2 kali saya menang 2 kali itu, dan saya nggak pernah kena ular. Syaratnya gimana? Jadi ketika saya melempar dadu, saya amati perasaan saya. Ketika perasaan saya sedang force ya, Anda lihat lagi di tabel force itu gimana. Ketika sedang force, saya tidak melempar dadunya sampai kemudian tik, saya ada satu titik tek ya, dalam keadaan zona 0 ya, saya tidak melekat ke apapun, saya lempar dadunya. Biasanya dadu tersebut akan menguntungkan saya, entah besar sehingga saya bisa melaju cepat ya, atau saya mendapatkan mata dadu kecil tapi langsung yang saya jalankan, beda yang saya jalankan itu berada di kolom yang ada tangganya. Jadi beruntung terus gitu. Nah, Anda coba amati ya, Anda coba amati dan praktekkan. Kemudian ada juga satu fenomena yang menarik dalam permainan ular tangga, teman-teman. Ada satu kejadian, ini ada peserta itu kok dia selalu keplorot di ular yang sama. Ada satu keplorot di ular sama. Misalkan dia keplorot di petak nomor 20 ya, ada ularnya. Itu dia bisa berulang-ulang 3 kali, 4 kali. Nah, itu seperti dalam hidup seseorang mengalami keapesan berulang-ulang. Nah, seperti yang saya sampaikan di rekaman terdahulu, teman-teman, kalau keapesan berulang-ulang, ada beberapa kemungkinan. Dan salah satunya adalah ada sebuah rekaman, ya, ada sebuah memori yang atau sebuah klise yang terus-menerus kita pancarkan. Jadi selama kita belum ikhlas menerima kejadian kita keplorot sebelumnya, maka kita akan mengulangi terus di petak itu keplorot gitu. Jadi menarik teman-teman, benar-benar menarik. Ini seperti reality. Anda bisa juga praktekkan terapi di situ. Jadi Anda menerapi diri Anda. Misalkan mau ketemu ular, sebelumnya Anda dialami kecemasan. Anda amati, ada satu koordinat tertentu di mana cemasnya kita ini akan jadi sebuah kenyataan. Nah, ada sebuah pertanyaan mungkin dalam diri Anda, Pak, apakah di situ selalu kekhawatiran itu menimbulkan kita dapat ular contohnya, atau mungkin gini, kita sombong ketika dapat tangga sudah dekat dengan garis finish kemudian membuat kita keplorot. Tidak selalu, tetapi Anda cermati ada satu koordinat perasaan tertentu ya, koordinat perasaan tertentu yang membuat realita terjadi. Nah, yang saya minta untuk Anda polakan adalah saat Anda menghina teman Anda dalam perasaan seperti apa, itu tiba-tiba Anda jadi reality. Jadi reality misalkan ada apes, kekhawatiran seperti apa yang kemudian tiba-tiba ya, Anda benar-benar mengalami apa yang Anda khawatirkan. Perasaan seperti apa yang Anda akses sebelumnya sehingga Anda bisa mendapatkan angka 6 berulang-ulang. Anda amati polanya. Karena itu pasti akan sama dengan realita kehidupan. Misalnya Anda dalam hidup Anda pernah mengalami beberapa kejadian yang tidak enak yang Anda khawatirkan. Nah, pasti koordinat rasa khawatirnya itu ya, kadar rasa khawatir yang create reality ya, yang menjadi doa Anda yang akurat dalam kehidupan nyata. Juga sama, Anda akan amati polanya sama dalam permainan ular tangga. Nah, itu cermati seperti apa dan seperti apa dan seperti apa. Jadi bahkan menurut saya dalam melakukan permainan ular tangga ini, teman-teman, Anda nggak penting menang kalahnya, tetapi kenapa Anda kalah dan kenapa Anda menang. Vibrasi apa yang Anda pancarkan, Anda petakan, Anda polakan. Dan mungkin kalau misalkan baru sekali, 2 kali, Anda belum bisa melihat polanya ya. Tapi kalau misalkan Anda memainkan game ular tangga ini berulang-ulang ya, kalau saran saya sih lebih dari 5 kali ya,
Anda akan melihat betul garisnya, Anda akan melihat betul polanya, Anda akan melihat grafiknya. Apalagi kalau Anda bermainnya banyak orang, wah ini akan lebih kelihatan sekali, teman-teman. Dan dalam permainan ular tangga ini, kenapa kadang ada satu keadaan dia tidak bisa menunjukkan kehidupan nyata? Karena gini, yang utama kan di situ kita ingin melihat pola force power ya. Nah, masalahnya kadang kita sudah menyepelekan, artinya gini, lah ini kan cuma permainan ya gitu, sehingga kita rasa force dan powernya itu kurang. Misalnya gini, maksud saya, rasa keserakahan kita, ketakutan kita itu nggak ada, karena ini permainan. Sementara dalam kehidupan kita banyak hal yang kita pertaruhkan, bisa jabatan, bisa uang, bisa macam-macam, keluarga. Jadi saya sempat kepikir gini, ini pernah saya lakukan. Jadi dalam sebuah permainan ular tangga di kelas itu saya berikan hadiah. Kemudian di situ kan otomatis membuat orang itu ada yang benar-benar jadi terobsesi untuk cepat finish memenangkan uangnya, ada juga yang mungkin nggak mungkin menang dan sebagainya. Tapi tetap kurang, karena kalau menurut saya yang lebih tepat ya untuk bisa menggambarkan itu ada taruhan. Jadi main ular tangga ini ada taruhannya masing-masing 100.000. Nah di situ akan ada muncul betul rasa takut, rasa serakah, takut kehilangan uang, ingin dapat uang dari permainan itu. Akan kelihatan sekali mengelola force power itu jadi lebih menantang. Dan dalam hidup seperti itu banyak yang Anda pertaruhkan. Anda mau bisnis ya kan, Anda takut kehilangan modal, atau Anda keinginan yang terlalu untuk untung. Itu pasti seperti permainan ular tangga kalau ada sebuah taruhan di situ. Masalahnya kenapa nggak saya lakukan ketika di kelas? Saya khawatir mungkin teman-teman jadi salah persepsi bahwa saya mengajarkan judi. Bukan. Tapi bagaimana caranya memunculkan itu? Memunculkan rasa yang benar-benar seperti itu. Rasa takut. Ya. Saya punya seseorang teman yang dia itu pernah iseng ya, dia di Las Vegas masuk ke kasino gitu, dia iseng aja sih, pengen tahu seperti apa sih yang namanya main yang kayak itu loh, yang kayak mesin ini loh, mesin judi itu loh, jackpot gitu. Nah, pada saat dia seperti itu masang gitu, itu menangnya banyak gitu. Nah, tapi setelah menang kan jadi serakah kan, jadi wah ini kalau saya pasang lagi akan dapat lebih banyak dan seterusnya, dan akhirnya apa? Habis semua. Nah, kita bisa lihat pola-pola seperti itu dalam kehidupan. Nah, dalam permainan ular tangga, kalau Anda bisa memunculkan betul force power-nya, ya Anda memunculkan rasa serakah, rasa iri ya terhadap orang lain dapat tangga misalkan, itu Anda akan lihat polanya. Kalau Anda tidak bisa melihat polanya, karena Anda memainkan ular tangga ini tidak sesungguh-sungguh sebagaimana Anda memainkan permainan yang bernama kehidupan. Gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, Anda silakan, Anda bisa terserah ular tangganya itu tidak harus seragam dengan yang saya punya, karena prinsipnya sama ya, ular tangga ya kayak gitu aja gitu. Dan kalau misalkan Anda mau mencoba contohnya permainan lain kayak monopoli dan sebagainya, itu juga bagus ya. Monopoli itu juga keren karena di situ ada uang ya, meskipun hanya uang bohongan, tapi itu sebenarnya lebih terasa sekali, kita kemelekatannya lebih terasa, sehingga kita lebih mudah untuk memetakan apa yang terjadi dengan diri kita dalam kehidupan, apakah mudah cemas, apakah mudah melekat, atau mudah iri dengan pencapaian teman kita gitu. Tapi kenapa yang saya pilih biasanya permainan ular tangga? Karena lebih simpel ya. Kalau permainan monopoli dia butuh waktu lebih lama gitu. Sementara di kelas kan waktunya terbatas ya.